Oke, kita semua pasti sering dengar soal perselisihan Sunni Syiah kan? Biasanya, ceritanya selalu soal konflik agama yang katanya udah berlangsung ribuan tahun. Tapi, gimana kalau saya bilang akar masalahnya itu sebetulnya bukan teologi? Gimana kalau ini semua berawal dari perebutan kekuasaan politik? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah perspektif yang jujur aja cukup mengejutkan dan bisa jadi akan mengubah cara kita memandang sejarah ini. Jadi pertanyaan besarnya kan simpel. Apa ini murni soal agama? Kebanyakan orang mungkin bakal langsung jawab iya. Tapi pandangan yang akan kita dalami bareng-bareng ini, nah ini yang menarik. Justru bilang sebaliknya. Sama sekali bukan soal agama pada awalnya. Ternyata nih, narasi konflik agama itu bisa jadi cuma semacam, ya tirai asap aja gitu, buat menutupi agenda politik yang sesungguhnya. Kalau mau benar-benar paham, kita harus intip apa sih yang terjadi di balik panggung teologi itu. Oke, siap? Yuk kita telusuri jejaknya sama-sama. Oke, kita mulai dari kondisi sekarang dulu ya, dari hari ini. Apa yang kita lihat di berita, di media sosial, menurut perspektif ini, itu semua bukan babak akhir dari perselisihan teologis kuno. Justru sebaliknya, ini adalah bisa dibilang hasil dari sebuah perpecahan yang sengaja dimainkan atau dieksploitasi. Nah, yang menarik bahwa di sini tuh argumen spesifiknya. Jadi, sumber ini bilang kalau ada kekuatan dari luar yang secara aktif loh memanfaatkan perbedaan mazhab buat mencapai tujuan politik mereka. Contoh paling gampangnya, lihat aja apa yang terjadi di Irak setelah invasi Amerika Serikat. Isu Sunni Syiah itu sengaja banget dikobarkan. Tujuannya apa? Ya buat mengalihkan fokus perlawanan, buat melemahkan persatuan. Ujung-ujungnya, ya biar kendali asing bisa terus langgeng di sana. Oke, jadi kalau eksploitasi zaman modern ini ibarat gejalanya, pertanyaannya sekarang, apa sih penyakit utamanya? Apa akar masalahnya? Nah, untuk itu kita harus mundur jauh ke belakang, kita akan kembali ke titik awal dari semua perpecahan ini. Dan inilah inti argumennya. Menurut sumber ini, pemicu awalnya itu sama sekali bukan soal cara ibadah atau keyakinan. Bukan. Tapi murni soal siapa yang berhak memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Murni politik. Perbedaan-perbedaan teologi itu, katanya, baru muncul belakangan. Ibaratnya sebagai justifikasi atau pembenaran atas perpecahan politik yang udah terlanjur terjadi. Coba kita lihat lini masanya ya, biar kebayang. Jadi, di awal banget, setelah Nabi wafat, cuma ada perbedaan pendapat politik soal siapa penggantinya. Beda pendapat biasa, nggak ada tuh permusuhan. Nah, titik baliknya menurut pandangan ini adalah ketika muncul satu sosok bernama Abdullah bin Saba. Dia ini yang dituduh menyebar fitnah kemana-mana. Propaganda dialah yang akhirnya mengubah persaingan politik jadi perang saudara beneran, kayak Perang Jamal dan Perang Siffin. Dan puncaknya, setelah ada upaya damai lewat arbitrase atau tahkim yang gagal total, nah dari situlah baru kelompok Syiah dan Khawarij ini benar-benar terbentuk secara formal. Dan untuk memperkuat argumen tadi, sumber ini menyajikan sebuah kutipan yang wah, kuat banget. Dibilang di sini, yang menarik nih, sumber-sumber terpercaya dari kedua belah pihak, baik Sunni maupun Syiah, itu ternyata sepakat menunjuk satu orang yang sama sebagai biang keroknya. Orang yang sama yang dianggap menanam benih perpecahan lewat fitnah. Ini klaim yang sentral banget dalam narasi ini. Tapi sebentar, apa berarti sejarah Islam itu isinya konflik ini terus? Ternyata enggak juga. Nah, perspektif ini kemudian menyajikan sebuah narasi tandingan. Sebuah cerita tentang periode yang panjang banget, di mana kedua kelompok ini ternyata bisa loh hidup berdampingan dengan damai, harmonis. Lihat deh perbandingannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi, kita punya era modern yang ya penuh konflik, penuh perpecahan karena digoreng oleh pihak luar, tapi di sisi lain ada era khilafah yang digambarkan sebagai masa di mana semua kelompok, mau dia Sunni, Syiah, atau lainnya, itu diperlakukan setara di mata hukum. Dan yang lebih keren lagi, para ulamanya itu bahkan saling menghormati satu sama lain. Ini buktinya nih, bukan omong kosong. Ada kutipan dari seorang ulama besar Sunni, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau bilang, saya belum pernah lihat orang yang lebih ahli hukum daripada Ali bin Al-Husain. Padahal, Ali bin Al-Husain ini adalah tokoh yang sangat-sangat dihormati di kalangan Syiah. Ini kan bukti nyata adanya pengakuan dan rasa hormat intelektual, ya kan? Dan rasa hormatnya itu dua arah loh, bukan cuma sepihak. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Ada Abu Ja'far al-Baqir, seorang imam Syiah yang memberikan pujian luar biasa kepada Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi yang jadi panutan banget di kalangan Sunni. Ini menunjukkan kalau dulu itu ada budaya saling menghargai yang kuat banget. Dan ternyata hubungannya lebih dalam dari sekedar saling hormat.
sampai ke level guru dan murid. Bayangin deh, sumber ini menyebutkan kalau dua pendiri mazhab Sunni terbesar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itu pernah belajar langsung, pernah jadi muridnya Imam Ja'far As-Shadiq, yang notabene adalah imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Ini fakta yang jarang banget diangkat. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa seharmonis itu? Gimana caranya mereka menjaga itu semua? Nah, menurut pandangan ini, kuncinya itu satu, kebijakan politik yang spesifik. Kebijakan yang diterapkan oleh institusi yang berkuasa saat itu, yaitu khilafah. Nah, sebelum lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu soal apa itu khilafah menurut sumber ini ya. Jadi khilafah di sini tuh bukan dilihat sebagai negara milik satu kelompok atau mazhab aja, bukan. Tapi sebagai sebuah institusi politik yang posisinya netral di atas semua golongan. Tugasnya ya mengatur urusan rakyat pakai hukum Islam secara adil tanpa pandang bulu, mau latar belakangnya apa, mazhabnya apa, bahkan agamanya apa. Nah, dari definisi tadi, lahirlah 4 pilar kebijakan. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, akomodasi. Maksudnya, perbedaan pendapat itu boleh-boleh aja, selama nggak nyimpang dari akidah dasar. Kedua, pemulihan. Kalau ada kelompok yang mulai aneh-aneh, ya diajak dialog dulu, dinasehati baik-baik. Ketiga, kalau udah kelewatan dan jadi pemberontak atau buhat yang mengancam negara, baru deh ada tindakan tegas sesuai hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, dan ini penting banget, yaitu edukasi. Mendidik masyarakat terus-menerus tentang pentingnya persatuan dan bahayanya fanatisme buta. Dan ini semua bukan teori doang loh, ada contoh-contoh nyatanya. Misalnya, Khalifah Ali itu memilih untuk nggak memerangi kelompok Khawarij, sampai mereka yang nyerang duluan. Terus ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini terkenal lebih milih dialog ketimbang kekerasan. Bahkan Khalifah Al-Muqtafi pun pernah coba jalan diplomasi dulu, ngajak bersatu lewat surat. Ini semua kan nunjukin kalau prioritas utamanya itu adalah persatuan dan stabilitas. Oke, setelah kita lihat semua argumen sejarah dan politiknya, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Apa sih poin utama yang mau disampaikan oleh perspektif ini? Jadi, kesimpulan utamanya begini. Kalau akar masalahnya itu politik, ya solusinya juga harus politik. Logis kan? Nah, perspektif ini berargumen kalau persatuan sejati itu cuma bisa dicapai lewat sebuah institusi politik yang bisa berlaku netral dan adil buat semua pihak. Dan institusi itulah yang mereka sebut sebagai khilafah. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya provokatif banget. Coba deh pikirin. Pandangan ini kan bilang kalau politik itu adalah akar dari perpecahan. Tapi di saat yang bersamaan, politik jugalah satu-satunya jalan keluar, satu-satunya jalan menuju persatuan. Ini kan sebuah paradoks yang menarik banget buat kita renungkan. Pertanyaannya, mungkinkah pisau yang sama yang selama ini dipakai untuk memecah belah justru bisa menjadi alat untuk menyatukan kembali? Gimana menurut Anda?